إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir ke tempat ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita sebagai muslim, melaksanakan salat Jum'ah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima Jum'at kita dan menerima seluruh amal ibadah kita yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam kehidupan ini ada beberapa prinsip yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan kita. Di antara sejumlah prinsip yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang pertama, kita sebagai muslim dihadirkan ke dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejumlah indera, diberikan akal fikiran, diberikan berbagai potensi dan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain itu semua diberikan oleh Allah agar kita bekerja, agar kita beramal, agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan kita ke dunia sia-sia dengan percuma dan begitu saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia? Tidak, Allah tidak pernah menciptakan makhluk dengan sia-sia. Ada tujuan dan kita semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir ke dunia untuk bekerja, untuk beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk beramal. Beramallah kalian. Allah Subhanahu wa taala akan melihat amal kalian. Demikian pula dengan malaikat dan orang-orang yang beriman. Jadi prinsip yang pertama, ikhwatal iman rahimakumullah, bahwa kita hadir ke dunia untuk beramal, untuk bekerja. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak senang kalau ada seorang muslim yang kehadirannya di dunia tidak memberikan manfaat, tidak memberikan hasil, tidak memberikan sesuatu yang berguna. Allah Subhanahu wa taala ingin ketika kita hadir ke dunia, kehadiran kita memberikan maslahat. Kehadiran kita dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk beramal. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan gambaran tentang orang-orang yang beriman, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang beriman tidak senang kepada perbuatan yang sia-sia. Orang-orang yang beriman tidak senang kepada perbuatan yang tidak bermanfaat. Tapi orang yang beriman selalu memperhatikan apa yang harus dia kerjakan,
apa yang harus dia amalkan, apa yang harus dia perbuat di dunia ini. Ini adalah ciri dari orang beriman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga tidak suka, innallaha kariha lakum thalatha. Allah tidak suka kepada 3 hal dari kalian, yaitu qila wa qal, banyak cerita, banyak bicara, banyak komentar tentang sesuatu yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kathratas su'al, dan banyak bertanya atau meminta tentang sesuatu yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala tidak suka kita mengerjakan sesuatu yang sia-sia, yang percuma, yang tidak ada manfaatnya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim dan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ikhwatal iman rahimakumullah, ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, beliau naik ke mimbar. Kemudian ketika berada di atas mimbar, beliau mengatakan, antum ila imamin fa'al ahwaju minkum ila imamin qawwal. Kalian lebih membutuhkan pemimpin yang banyak bekerja, pemimpin yang banyak berbuat daripada pemimpin yang banyak bicara. Ini yang disebutkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Demikian pula ketika Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ditanya, mata wajadal abdu ta'mar rahah, kapan seorang hamba bisa merasakan nikmatnya istirahat? Al-Imam Ahmad mengatakan, inda qadamin aw awwali qadamin wada'taha fil jannah, yaitu ketika engkau sudah meletakkan kakimu di sorga, itulah saatnya engkau istirahat. Karena dunia ini adalah negeri tempat kita beramal, negeri tempat kita bekerja, beraktivitas, menunjukkan karya-karya kita, dan di akhirat nanti kita akan mendapatkan hasilnya. Ini prinsip pertama yang digariskan oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman rahimakumullah, prinsip selanjutnya yang diajarkan oleh Allah, bahwa tidak hanya sekedar amal yang disuruh dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi amal yang dimaksud oleh Allah, amal yang diinginkan oleh Allah adalah amal yang saleh. Karena itu setiap kali Allah menyebutkan kata amal di dalam Al-Quran, selalu digandeng dengan kata saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya dalam banyak ayat Al-Quran, di antaranya dalam surat yang sering kita baca, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat, yaitu yang melakukan amal saleh. Alladhina amanu wa amilus salihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Innal ladzina amanu wa amilus salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Selalu Allah Subhanahu wa taala mengaitkan dengan amal saleh, karena tidak sembarang amal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi amal saleh, amal yang mendatangkan maslahat, amal yang mendatangkan manfaat, bukan amal yang mendatangkan mudarat dan bahaya. Ketika sejumlah ulama memberikan pengertian terhadap amal saleh, mereka mengatakan bahwa amal saleh tidak hanya terbatas pada ibadah-ibadah mahdhah, tidak hanya terbatas pada salat, tidak hanya terbatas pada puasa, tidak hanya terbatas pada zikir, tilawah Quran dan ibadah-ibadah mahdhah yang lainnya, tetapi amal saleh adalah semua amal yang memberikan kemaslahatan, semua amal yang memberikan manfaat bagi dirinya, bagi keluarganya, dan bagi masyarakat, orang-orang di sekitarnya. Itulah amal saleh, amal yang memberikan manfaat di dunia dan memberikan manfaat untuknya di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mendorong kita untuk melakukan berbagai amal saleh di setiap aktivitas kita. Kita sebagai guru bisa memperlihatkan amal-amal saleh kita, sebagai pedagang bisa memperlihatkan amal saleh kita, sebagai pemimpin dalam rumah tangga bisa memperlihatkan amal saleh kita dalam setiap aktivitas kita, selama itu bermanfaat untuk diri kita,
untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita di dunia dan di akhirat, maka itu termasuk dalam cakupan amal saleh yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ini adalah prinsip yang kedua yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bahwa manakala kita disuruh beramal, amal kita hendaknya adalah amal yang saleh. Kemudian yang ketiga, ikhwatal iman rahimakumullah, seorang muslim hendaknya dia tidak hanya berhenti pada amal-amal saleh semata, tetapi kalau bisa dia mempersembahkan amal yang paling baik di antara sekian amal saleh. Hendaknya dia memilih, memprioritaskan amal-amal saleh terbaik yang bisa dia persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Mulk, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk melihat, untuk menguji kalian, mana di antara kalian yang paling bagus amalnya, mana di antara kalian yang paling ahsan amalnya, mana di antara kalian yang paling berkualitas amalnya. Ini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai orang-orang yang melakukan amal tidak sembarang amal, tetapi dia ingin menunjukkan amal terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah juga telah menciptakan dia dalam kondisi yang terbaik. Dia ingin menunjukkan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya tidak dilakukan dengan asal-asalan, aktivitasnya, pekerjaannya tidak dilakukan dengan serampangan, tetapi dia berusaha untuk melakukan amal yang terbaik, amal yang disenangi dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah prinsip yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Karena itu ikhwatal iman, kalau kita lihat sejumlah ayat Al-Qur'an mengajarkan kita untuk selalu menampilkan yang terbaik. Allah taala misalnya dalam ayat Al-Qur'an menegaskan, "Idfa' billati hiya ahsan." Balas dengan yang lebih baik. "Wajadilhum billati hiya ahsan." Debat mereka, ajak mereka diskusi dengan cara yang lebih baik. Selama ada yang lebih baik, itulah yang kita jadikan sebagai pilihan kita. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha." Kita disuruh untuk memberikan balasan atas hormat salam orang lain dengan salam yang lebih baik. Selalu Allah ingin agar kita menampilkan yang lebih baik daripada yang ditampilkan oleh manusia pada umumnya. Dan ini yang menjadi prinsip para sahabat. Ikhwatal iman rahimakumullah, para sahabat berusaha untuk bersaing, berlomba-lomba memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat dari pertanyaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya kepada Rasulullah, "Ayyul amal ahabbu ilallah?" Amal apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat bagaimana pertanyaan mereka menunjukkan betapa mereka ingin mempersembahkan sesuatu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyul amal ahabbu ilallah. Dalam kesempatan yang lain sahabat juga bertanya, "Ayyul amal afdal?" Amal apa yang paling baik? "Ayyul islami afdal?" Islam yang seperti apa yang paling baik yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Selalu mereka ingin memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mestinya kita tunjukkan. Sebagaimana para sahabat selalu menginginkan yang terbaik, maka hendaknya kita juga mencontoh apa yang telah dilakukan oleh para sahabat. Dan ini rahasianya kenapa mereka kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Inilah rahasianya mereka menjadi khairul qurun, generasi yang terbaik, umat yang terbaik, karena mereka selalu ingin menampilkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan kalau setiap umat Islam berusaha menampilkan yang terbaik dalam setiap aktivitasnya, maka insyaallah ini adalah awal dari kebangkitan umat Islam. Ini adalah awal
dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Mudah-mudahan kita semuanya, setiap elemen masyarakat di antara umat Islam berusaha memberikan yang terbaik dalam hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.